Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisya Putri, NPM 1905-3078 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil simpulan saya di bab 4 mengenai ukuran pemusatan dan juga penyebaran. Baiklah, saya akan menjelaskan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan juga modus. Mean sendiri adalah nilai rata-rata atau aritmatik mean. Nah, aritmatik mean atau nilai rata-rata ini paling sering digunakan untuk menggambarkan tendensi sentral. Mean sendiri dilambangkan dengan X bar jika data merupakan sampel, dan juga dilambangkan dengan MU jika data merupakan populasi. Cara mencari mean ada beberapa, yaitu yang pertama, rata-rata hitung dengan menggunakan data tunggal. Yang kedua, rata-rata hitung untuk data yang sudah dikelompokkan yang dicari dengan menggunakan formula atau rumus seperti ini. Selanjutnya, ada mean atau rata-rata yang dihitung dari data distribusi frekuensi atau gabungan dengan menggunakan rumus seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari mean. Cara mencari mean adalah dengan menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Misalnya, di sini saya ada nilai rata-rata dari siswa SMA kelas 3. Nilai rata-ratanya ada 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, dan juga 9. Jumlah dari keseluruhan data ini adalah 10. Maka bisa kita cari X bar atau rata-ratanya adalah dijumlahkan terlebih dahulu datanya atau nilainya, yaitu 2 ditambahkan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 dan tambah 9. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya maksudnya berapa datanya, berapa jumlah datanya, bukan berapa jumlah nilainya. Nah, kemudian hasilnya 61/10 atau 61 dibagi 10, hasilnya 6,10. Jadi rata-rata nilai siswa SMA yaitu 6,10. Bagaimana teman-teman? Sudah paham belum tentang mencari nilai rata-rata? Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu median. Median sendiri adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N atau nilai yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N, H, 2. Letak median ada 2, yaitu ganjil seperti ini dan juga genap. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari median dari data ganjil. Di sini saya ada data nilai siswa kelas 2 Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada datanya, yaitu 4, 7, 2, 3, 2, 7, 7, 9, dan juga 4. Nah, sebelum kita mencari mediannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Baiklah, kemudian kita urutkan, yaitu menjadi 2, 2, 3, 4, 4, 7, 7,
7, dan juga 9. Setelah kita urutkan semua datanya, kita akan kembali ke rumusnya, yaitu ME atau median sama dengan X9. Nah, X9 ini adalah berapa jumlah data tersebut. Nah, jumlah data tersebut ada 9 data atau 9 nilai. Ditambahkan 1, kemudian dibagi 2. Nah, 9 ditambah 1 sama dengan 10, dibagi 2 sama dengan hasilnya 5. Kita cari nilai atau data kelima itu angka berapa? Kita cari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data kelima adalah 4. Maka median dari data ini adalah 4. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dimengerti? Kemudian kita akan lanjut modus. Modus adalah data yang banyak muncul dengan cara menghitung data tersebut. Nah, jika data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi, kita bisa mencari modus dengan rumus seperti ini. Misalnya, dari data yang tadi, dari data nilai siswa SMA, pengertian modus sendiri itu tadi ada nilai yang banyak muncul. Kita bisa lihat di sini ada 2, 2, 3, 4, 4, 7, 7, 7, dan juga 9. Kita bisa lihat dong teman-teman. Di sini 7 adalah nilai yang paling banyak muncul atau adalah salah satu nilai yang frekuensinya tertinggi. Maka 7 merupakan modus dari data tersebut. Seperti itu teman-teman. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang penyebaran. Ukuran penyebaran sendiri adalah untuk mengetahui variasi atau dispersi data, yaitu derajat penyebaran data terhadap rata-rata. Ada beberapa ukuran penyebaran, yaitu yang pertama ada range. Range adalah jangkauan suatu kelompok data, didefinisikan sebagai selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Cara mencarinya sama dengan range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang kedua, ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sendiri adalah penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-rata. Nah, cara mencari simpangan rata-rata bisa dilihat dari rumus atau formula ini. Kemudian, ada variasi atau simpangan baku. Nah, cara pengukuran ini biasanya memiliki keragaman seperti disebut standar deviasi yang bisa dicari dengan formula atau rumus seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini digunakan untuk membandingkan variasi data apabila satuan pengukuran dari variabel-variabel yang diukur berbeda. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa dimengerti atau tidak? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian median, dan juga modus di dalam Microsoft Excel. Ditonton ya. Jadi di sini kita akan mencari median, mode, rentang, varian, dan standar deviasi dari Excel. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita mencari mean dengan rumus average
kita ketikkan saja average, kemudian nanti Excel akan memberikan sugesti tentang rumus, kemudian kita akan memilihnya. Setelah itu kita blok data yang akan kita masukkan atau kita cari rata-ratanya. Setelah kita blok, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita lihat bahwa rata-ratanya adalah 36,63, 22 dan seterusnya. Jika pembulatannya terlalu banyak, kita bisa membulatkannya menjadi lebih sedikit dengan cara memblok, kemudian format cell, di sini saya memakai 2 angka saja di belakang koma ya. Oke, kemudian kita okekan. Nah, di sini tampak hanya 36,63 saja. Kemudian kita lanjut mencari median. Cara mencari median, kita ketikkan saja median. Kemudian kita blok data yang akan kita cari mediannya. Kemudian kita enter. Nah, muncul mediannya. Selanjutnya kita cari modusnya dengan cara kita ketikkan mode, kemudian enter. Nah, untuk mencari rentang sendiri tidak ada rumus khususnya, tapi kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil dengan cara memblok data, kemudian kita pilih sort and filter. Nah, di sini kita bisa pilih dari yang terbesar dan terkecil atau dari yang terkecil dan terbesar. Di sini saya pilih dari mulai terbesar ke terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat yang terbesar ada 44,1 dan yang terkecil adalah 23. Kemudian kita kurangkan kita kurangkan data terbesar dan data terkecilnya, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari varian. Varian ada var P untuk mencari data yang berupa populasi dan var S untuk data berupa sampel. Karena data bukan merupakan sampel, maka kita cari dengan menggunakan rumus var P. Var P, kemudian kita blok seluruh datanya dan klik enter. Yang terakhir, standar deviasi. Kita bisa cari dengan menggunakan rumus standar deviasi yang ada di Excel. Kita klik, nanti Excel akan memberikan sugesti rumus, kemudian kita bisa pilih karena varian yang kita cari tadi merupakan populasi, maka standar deviasi juga harus populasi. Maka yang kita cari adalah dev P, kemudian kita blok dan kita enter. Nah,
Bagaimana teman-teman? Mudah sekali bukan? Excel bukan hanya untuk menjumlahkan data atau mengurangkan data, tapi juga dapat mencari data statistiknya. Oke, dari saya Alfisya Putri, sampai jumpa teman-teman.